Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Lintas Budaya akan memaparkan presentasi yang berjudul Dimensi dan Dilema Budaya. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Arsana Indra Waspada dengan ujung NPM 060. Selanjutnya Naufal Fadil dengan ujung NPM 117. Selanjutnya Rahayu Agustin dengan ujung NPM 128, serta saya sendiri, Intan Hairunisa dengan ujung NPM 136. Materi yang pertama yaitu konsep dilema budaya. Budaya dipahami sebagai seperangkat nilai, keyakinan, dan norma yang membentuk perilaku manusia. Ketika orang dari latar belakang berbeda bertemu, mereka membawa kerangka acuan masing-masing yang tidak selalu sejalan. Dilema terjadi ketika seseorang berhadapan dengan dua nilai yang sama-sama benar, tapi saling bertentangan. Budaya terdiri dari nilai, norma, keyakinan, dan tradisi yang membentuk perilaku manusia. Karena setiap orang berasal dari latar belakang berbeda, mereka membawa frame of reference atau cara pandang yang tidak selalu sama. Dilema budaya terjadi saat seseorang harus memilih di antara dua nilai yang sama-sama benar tapi berlawanan. Contoh nyatanya yaitu di Jepang, keterlambatan dianggap tidak sopan, namun di beberapa negara lain keterlambatan masih bisa ditoleransi. Seorang manajer global harus bisa menyesuaikan diri. Selanjutnya, dilema motivasi dalam konteks budaya. Motivasi adalah faktor utama dalam perilaku kerja, tetapi sistem motivasi berbeda-beda. Motivasi adalah pendorong utama dalam perilaku kerja, tapi sistem motivasi berbeda di setiap budaya. Misalnya, di negara individualistik, orang lebih termotivasi oleh penghargaan pribadi, bonus, prestasi individu. Sedangkan di budaya kolektivistik, motivasi lebih datang dari kebersamaan dan pengakuan kelompok. Dengan memahami perbedaan ini, seorang manajer bisa mengatur strategi motivasi yang sesuai dengan budaya karyawannya. Selanjutnya, teori-teori. Nah, di teori ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori Maslow. Maslow mengajukan hierarki kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Dan yang kedua yaitu teori Herzberg. Herzberg membedakan antara faktor higienis, misalnya gaji, kondisi kerja, dan faktor motivator, yaitu pengakuan, tanggung jawab, dan pencapaian. Dan yang ketiga yaitu teori Fromm. Fromm mengajukan teori ekspektasi yang menyatakan bahwa motivasi seseorang tergantung pada keyakinannya bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik, dan kinerja tersebut akan mendatangkan imbalan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu cultural intelligence. Kecerdasan budaya adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dalam situasi lintas budaya. Individu dengan ciki tinggi dapat memahami motivasi orang lain, menyesuaikan perilaku, dan tetap menjaga efektivitas hubungan. Hal ini sangat penting bagi manajer global yang bekerja di lingkungan multikultural. Dan orang-orang yang mempunyai ciki tinggi bisa memahami motivasi orang lain, menyesuaikan perilaku agar sesuai dengan norma budaya, dan tetap menjaga hubungan yang efektif walau ada perbedaan. Dan ciki ini terdiri dari beberapa dimensi. Yang pertama yaitu kognitif ciki, yaitu pengetahuan tentang budaya lain. Dan yang kedua, motivasional ciki, keinginan untuk belajar dan berinteraksi dengan budaya berbeda. Dan yang ketiga, behavioral ciki, yaitu kemampuan menyesuaikan perilaku verbal dan non-verbal sesuai budaya. Jadi sangat penting bagi manajer global karena dunia kerja sekarang makin multikultural. Contohnya yaitu perusahaan multinasional, tim virtual internasional. Orientasi nilai budaya menurut Kluckhohn dan Strothbeck. Jadi Kluckhohn dan Strothbeck ini mengemukakan bahwa setiap masyarakat menghadapi masalah yang universal, tetapi jawaban yang mereka pilih itu berbeda. Jawaban inilah yang membentuk adanya orientasi budaya.
Beberapa orientasinya antara lain yang pertama ada pandangan terhadap sifat manusia. Beberapa budaya percaya bahwa manusia itu terlahir baik, sehingga kontrol sosialnya cenderung lebih longgar. Namun budaya yang lainnya percaya bahwa manusia cenderung lebih jahat, sehingga dibutuhkan aturan yang jauh lebih ketat. Selanjutnya, orientasi mengenai hubungan manusia dengan alam. Budaya timur cenderung mencari harmoni dengan alam, sedangkan budaya barat cenderung menekankan dominasi manusia atas alam. Selanjutnya ada orientasi waktu. Budaya yang berorientasi masa lalu itu cenderung menekankan pada tradisi, sedangkan budaya masa kini fokus pada pengalaman sekarang. Dan budaya masa depan mengutamakan inovasi serta perencanaan jangka panjang. Selanjutnya ada beberapa orientasi lagi, yaitu yang pertama orientasi aktivitas. Orientasi aktivitas merupakan adanya budaya yang menekankan refleksi dan spiritualitas atau being, ada yang fokus pada pengembangan diri atau being in becoming, dan ada yang menekankan tindakan nyata atau doing. Selanjutnya ada orientasi relasional. Nah, orientasi relasional merupakan hubungan sosial, bisa individualistik, yang berfokus pada kebebasan individu atau lineal, atau beberapa hierarki atau keturunan, serta kolektif yang bersifat solidaritas dan kelompok. 7 dimensi budaya Trompeners. Trompeners menjelaskan ada 7 dimensi budaya yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Yang pertama ada universalisme versus partikularisme. Artinya, apakah orang lebih mengutamakan aturan umum atau hubungan pribadi. Yang kedua ada individualisme versus komunitarianisme. Artinya, apakah orang lebih fokus pada diri sendiri atau pada kelompok. Yang ketiga ada netral versus afektif. Artinya, apakah emosi ditahan atau ditunjukkan secara terbuka. Yang keempat ada spesifik versus diffus. Artinya, apakah hubungan hanya terbatas pada situasi tertentu atau meluas ke berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya ada pencapaian versus atribusi. Artinya, apakah status didapat dari prestasi atau faktor bawaan seperti umur dan jabatan. Selanjutnya ada waktu berurutan versus waktu sinkronis. Artinya, apakah waktu dianggap linear, satu persatu, atau fleksibel, bisa bersamaan. Yang terakhir ada orientasi internal versus eksternal. Artinya, apakah manusia merasa bisa mengendalikan lingkungan atau justru menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Perbandingan Trompeners dan Hofstede. Kedua tokoh ini sering dibandingkan. Hofstede melihat budaya melalui survei kuantitatif dan lebih menekankan dimensi yang tetap, seperti jarak kekuasaan atau individualisme. Sedangkan Trompeners lebih bersifat kualitatif dan dinamis, menyoroti dilema nyata yang dihadapi dalam kehidupan lintas budaya. Menurutnya, budaya tidak statis, tetapi selalu bergerak di antara dua kutub. Meski mendapatkan kritik dari Hofstede soal validitas, Trompeners menegaskan bahwa modelnya bukan teori akhir, melainkan alat untuk meningkatkan kesadaran budaya dan mendorong pembelajaran bersama. Rekonsiliasi dilema budaya. Hamdan Turner dan Trompeners mengingatkan bahwa perbedaan budaya tidak harus dianggap sebagai konflik yang dimenangkan oleh salah satu pihak. Justru, dilema budaya bisa direkonsiliasi atau dipadukan. Dengan begitu, perbedaan bisa menghasilkan solusi yang lebih kreatif, inovatif, dan bermanfaat bagi semua pihak. Yang selanjutnya yaitu rekonsiliasi sebagai jalan keluar dilema budaya. Prinsip utamanya ada kesadaran, rasa hormat, dan integrasi. Dan metode rekonsiliasi yang pertama itu ada pemrosesan, mengubah dilema menjadi proses berkelanjutan. Dan yang kedua itu kontekstualisasi, menyesuaikan dilema dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga ada pengurutan, menggunakan dua pendekatan secara bergantian sesuai situasi. Dan yang terakhir yaitu sinergi, menciptakan solusi baru yang menggabungkan dua nilai berbeda. Selanjutnya itu ada inovasi dan budaya. Inovasi bukan hanya produk atau layanan baru, tetapi juga mencakup metode kerja, manajemen, dan pola interaksi. Syarat budaya inovatif ialah fokus terhadap keterbukaan, dukungan terhadap ide baru, keberanian mengambil resiko, serta adanya ruang bagi partisipasi dari bawah. Pengaruh lintas budaya. Perbedaan budaya dapat menjadi sumber gagasan baru jika dikelola dengan baik. Justru dari ketegangan antar nilai yang berbeda, inovasi itu bisa lahir. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dilema budaya adalah fenomena yang tak terhindarkan dalam interaksi lintas budaya. Namun,
dilema budaya juga tidak perlu dipandang sebagai hambatan. Justru sebaliknya, dilema budaya adalah sumber pembelajaran, inovasi, dan sinergi. Model Trompenaars dengan 7 dimensinya membantu memahami akar dilema yang muncul. Perbandingan dengan Hofstede menunjukkan bahwa budaya bisa dilihat secara statis Hofstede maupun dinamis yaitu Trompenaars. Yang terpenting, pendekatan rekonsiliasi menjadi jalan keluar agar perbedaan budaya tidak menimbulkan konflik, tetapi justru menghasilkan solusi kreatif dan hubungan jangka panjang.